Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Baik. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat meneruskan lagi kuliah bacaan fiqh Islam mazhab Syafi'i dari kitab At-Tadhhib fi Adillati Matnal Ghayah wa Taqrib fil Fiqh Syafi'i, yaitulah kita baca matan Al-Ghayah wa Taqrib ini ataupun matan Abu Syuja', kemudian kita baca sedikit dalil dari kitab At-Tadhhib karangan Syekh Mustafa Dib Al-Bugha. Pada minggu yang lalu kita telah pun membaca pada bahagian sunat, ya, sunat sebelum memasuki solat, yaitu azan dan iqamat. Kemudian wa ba'da dukhuli fiha, ini setelah masuk dalam solat, yaitu ataupun lebih dikenali sebagai sunat ab'ad. Sunat ab'ad yaitu tasyahud awal serta qunut di dalam solat subuh dan solat witir pada bulan Ramadan, separuh dari bulan Ramadan. Cuma ada beberapa yang saya sebutkan pada minggu lalu yang saya perlu rujuk. Jadi yaitu berkenaan jawaban bagi solat, jawaban bagi solat, bagi azan, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis, idza qala al-muadzin, jika diucapkan oleh tukang azan, faqala mithla ma yaqul, maka hendaklah kita ucap seperti apa yang diucapkan oleh tukang azan tersebut. Jadi jawaban bagi setiap kalimah azan tersebut adalah sama, yaitu Allahu Akbar. Dijawab Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Dijawab asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, juga sama asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kecuali pada hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, dijawab la haula wala quwwata illa billah, ataupun illa billahil aliyul azim. Manakala bagi kalimah as-salatu khairum minan naum, berbeza sedikit. As-salatu khairum minan naum, lafaz atau dikenali sebagai tathwib. Tathwib ini adalah lafaz as-salatu khairum minan naum di dalam salat subuh. Maka jawabannya adalah, ini diperselisihkan di kalangan para ulama lah. Sebagian ulama ada yang, ataupun jumhur ulama mengatakan jawabannya adalah shadaqata wa bararta. Cuma saya cari hadisnya, saya belum jumpa. Cuma ada ulama yang mengatakan bahwa ianya berdasarkan hadis yang dhaif. Ya. Artinya ucapan itu berbeza lah. Artinya ada ulama yang kata kita tidak perlu ulang as-salatu khairum minan naum, tetapi yang perlu kita sebut adalah shadaqata wa bararta. Maksudnya shadaqata wa bararta ini maksudnya benar dan baiklah ucapan itu. Shadaqata wa bararta. Tapi ada sebagian ulama ada yang kata kita kena ucap as-salatu khairum minan naum sahaja. Ikut balik berdasarkan keumuman hadis bahwa apa yang diucapkan oleh muazzin maka kita hendaklah mengucapkannya semula, kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Jadi ada pula ulama yang menggabungkan, ya, dia kata gabungkan, kita boleh ucap as-salatu khairum minan naum shadaqata wa bararta, digabungkanlah. Jadi ada ulama yang kata shadaqata wa bararta sahaja, ada ulama yang kata jawabannya cukup diulang as-salatu khairum minan naum, dan ada juga ulama yang mengatakan digabungkan keduanya, yaitu shadaqata wa bararta. As-salatu khairum minan naum shadaqata
wa bararta. Cuma yang masyhur dalam mazhab Syafi'i sebagaimana yang disebut oleh Imam An-Nawawi. Imam Nawawi mengatakan bahwa yang masyhurnya adalah sadaqata wa bararta, manakala Imam Ar-Rafi'i mengatakan bahwa kita ucap sadaqa Rasulullah as-salatu khairum minan naum. Jadi ada banyaklah. Jadi perkara ini adalah merupakan perkara yang khilaf. Tapi ada juga ulama yang bertegas untuk ikut pada apa yang dilafazkan. Kalau kita tidak tahu, kalau orang awam kebanyakan tidak belajar amali solat, kan? Tidak belajar cara-cara solat ini kadang-kadang tidak tahu. Secara umumnya berdasarkan hadis Nabi, kata Nabi, ucap seperti apa yang diucapkan. Jadi kalau kita ucap apa yang diucapkan oleh muazin, as-salatu khairum minan naum, maka sebenarnya itu pun sudah memadai. Adapun ada satu lagi yaitu qad qamatis shalah. Ini pada minggu yang lalu kita telah bacakan. Dalilnya berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Daud. Okay. Bernomor 528 dan saya telah meneliti hadisnya, cek hadisnya, ternyata hanya ada satu riwayat yaitu dari Imam Abu Daud, dan dalam lafaz hadis itu dikatakan bahwa ada seorang lelaki. Jadi maksudnya dalam sanadnya tuh mungkin kalau tidak silap saya dari kalangan tabi'in lah. Jadi tidak dikenali lah seorang lelaki dari Syam. Dia kata seorang lelaki dari Syam, tapi tidak dikenali namanya, tidak diketahui siapa orangnya dalam dia punya sanad dia. Sehingga itu sebagian ulama menghukumkan hadis ini sebagai hadis yang dhaif karena ada perawi yang tidak diketahui. Oke. Namun sebagian ulama atau jumhur ulama banyak yang tetap mengamalkannya lah. Tidak kira mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, semua tetap mereka menggunakan, maksudnya ini saja riwayat yang ada berkenaan ucapan qadqa matis shalah. Maka dijawablah aqamahallahu wa adamaha. Maksud aqamahallahu wa adamaha, semoga Allah selalu mendirikan dan mengekalkan solat. Okay? Jadi untuk masalah ini juga merupakan masalah khilafiyah, yang mana memang ada ulama yang agak tegas, di mana mereka kalau hadis itu tidak sahih maka cukup kita mengamalkan hadis yang sahih, di mana menyatakan ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Jadi kalau qad qamatis shalah, ucaplah qad qamatis shalah. Cuma dari sudut lafaz atau maknanya memang agak sedikit janggal lah. Tapi kalau dijawab aqamahallahu wa adamaha, dia seperti lengkap lah maknanya tuh. Oke, ala kulli hal kita boleh amalkan. Oke, mana-mana menurut yang kita yakin lah. Kalau kita rasa kita lebih yakin cukup mengulangi, kita tidak mau mengamalkan hadis dhaif, maka terpulang bagi kita masing-masing. Oke, adapun hanya masalah ini, jangan kita jadikan masalah ini sebagai satu sebab kita untuk berselisih, kan? Karena ini merupakan perkara furu', yaitu cabang yang mana ianya memang diperselisihkan oleh para ulama. Kita masuk dalam matan seterusnya berkenaan sunat hayat. Sunat hayat ini adalah sunat yang mana kalau kita tinggalkan maka tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Beza dengan sunat ab'ad, yaitu yang tasyahud tadi, duduk tasyahud dan membaca tasyahud serta membaca doa kunut. Doa kunut ini ada dua. Dalam mazhab Syafi'i ada dua. Yang pertama di dalam sholat subuh. Yang kedua doa kunut dibaca ketika sholat witir, yaitu setelah berlalu separuh dari akhir bulan Ramadan. Ini bermula 16. Bermula 16 Ramadan, maka kita perlu membaca doa kunut. Yang mana doa kunutnya adalah Allahumma hdini fi man hadait sehingga habis. Oke. Kita baca. Wa hay'atuha 15 khaslatan. Raf'ul yadaini inda takbirah inda takbiratil ihram wa inda ar-ruku'i wal raf'i minhu wa wad'ul yamin 'ala al-shimal wa at-tawajjuh wal isti'adzatu wal jahru fi mawdi'ihi wal israru fi mawdi'ihi والتأمين وقراءة سورة بعد الفاتحة
وتكبيرات عند الرفع والخفض وقولي سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد وتسبيح في الركوع والسجود ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس يبسط اليسرى ويقبض اليمنى إلا المسبحة فإنه يشير بها متشهدا والافتراش في جميع الجلسات والتورك في الجلسة الأخيرة والتسليمة الثانية. Oke. Terus baca arti dia. Sunnah hayat, ini salat, dalam salat itu ada 15. Oke. Yang pertamanya adalah hendaklah mengangkat kedua belah tangan ketika takbiratul ihram, kemudian ketika ruku dan ketika bangun dari ruku. Oke, jadi ini sunat hayat. Nah, sunnah hayat maksudnya kita boleh buat, kalau kita tidak terbuat pun tidak mengapa, tidak menjejaskan salat dan tidak perlu ditampung dengan sujud sahwi. Oke, jadi mengangkat kedua belah tangan ada 3 waktu. Nah, ketika takbiratul ihram, permulaan. Kalau kita tidak angkat, kita sebut ya Allahu Akbar, maka salat tetap sah walaupun tangan tidak diangkat. Maksudnya angkat sejajar dengan bahu ataupun telinga. Kemudian yang kedua, ketika hendak rukuk, maka kita angkat tangan Allahu Akbar. Tangan tuh diangkat sejajar dengan telinga ataupun bahu. Allahu Akbar, lepas itu kita letak di sisi, kemudian kita rukuk. Nah, bukan, kita terus rukulah selepas kita Allahu Akbar, kita angkat kedua belah tangan kita tuh, terus kita lakukan ruku. Ini kita tunduk dan telapak tangan kita nih kita letakkan di atas kepala lutut. Oke, caranya. Kemudian jari-jari kita renggangkan sedikit, siku kita tuh jauh, jangan dirapatkan dengan lambung, oke, ataupun perut kita nih. Hadisnya adalah berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang mana hadis itu diriwayatkan dari Ibnu Umar. Dia berkata, aku melihat Rasulullah SAW memulakan salat dengan bertakbir. Baginda mengangkat kedua belah tangannya ketika takbir sehingga setinggi kedua bahunya. Apabila membaca takbir untuk ruku, baginda melakukan seperti itu. Ini Allahu Akbar. Diangkat tangan juga. Dan apabila mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, baginda juga melakukan seperti itu. Ini mengangkat kedua belah tangan. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Oke. Dan membaca Rabbana lakal hamd. Rabbana walakal hamd. Jadi dalam hadis sebut walakal hamd. Tapi sebenarnya ada dalil lain juga lah. Rabbana lakal hamd. Ada yang sebut Allahumma Rabbana lakal hamd. Rabbana walakal hamd. Dan ada banyak riwayat tentang itu. Dan ini masalahnya luas. Baginda tidak mengangkat tangannya ketika hendak sujud. Dan juga tidak ketika bangkit dari sujud. Oke. Kecuali apa? Kecuali bangkit dari sujud dalam rakaat yang kedua, bangkit dari rakaat untuk menuju ke rakaat ketiga. Ini setelah kita tasyahud awal, kemudian kita bangkit, masa tuh itu angkat tangan. Itu ada dalilnya. Oke? Itu ada dalilnya. Kemudian yang keduanya, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ini dalilnya berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Wa'il bin Hujur radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi SAW mengangkat kedua belah tangan ketika memulakan salat, lalu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Dan ini merupakan hadis yang disepakati kesahihan. Adapun kedudukan tangan kita di mana, di dada atau di perut atau di pusat, maka ini diperselisihkan di kalangan ulama. Ada ulama yang mengatakan semua hadis tersebut dhaif. Jadi mengikut para ulama masing-masing lah. Kalau dalam mazhab Syafi'i mengatakan yang sahih adalah lafaz di atas dada. Namun dari sudut pengamalannya adalah tahta sadri, yakni di bawah dada. Oke. Nah, jadi ini pun khilaf lah. Dan ada ulama yang kata tidak kiralah mana, di dada kah, di perut kah, di pusat kah. Yang penting dia meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Oke. Adapun dalam mazhab Syafi'i dia tempatnya memang semua ulama dalam mazhab Syafi'i berpandangan bahwa tempatnya adalah antara dada dan pusat. Walaupun mereka menggunakan hujahnya yaitu ala sadri, yakni tahta sadri, di bawah dada.
Kemudian yang ketiganya adalah membaca tawajjuh. Nah, disebut sana dalam lafaz wat tawajjuhu. Apa maksud wat tawajjuhu? Membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Maksud tawajjuh di sini adalah membaca doa iftitah. Oke. Sebuah hadis riwayat Muslim dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat baginda akan membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima. Hanifa wa ma anna minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Cuma hadis ini sebenarnya panjang lagi lah. Oke. Hadis itu sebenarnya lebih panjang lagi. Kalau kita rujuk di dalam Sahih Muslim, hadis yang ke-771. Kita lihat lafaz yang sebenarnya adalah wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana 'abduk. Zalamtu nafsi fa'taraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'a innahu la yaghfiru dhunuba illa ant wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant labbaik wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laysa ilaik ana bika wa ilaika tabarakta wa ta'alait astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi itu adalah doa yang sebenar panjang. Okay? Doa yang sebenar adalah panjang. Cuma dalam mazhab Syafi'i banyak yang mengamalkan sehingga wa ana minal muslimin. Apa itu sudah? Sebab mereka gabungkan dengan bacaan lain ya, dari hadis yang lain di mana dibaca dengan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Oke? Jadi itu sebenarnya bacaan dalam hadis yang lain tapi digabungkan. Sebab menurut Imam Nawawi adalah lebih baik seluruh zikir-zikir yang dibaca, doa-doa yang Nabi baca kita gabungkan ke semuanya. Cuma kalau kita gabungkan maka akan semakin panjang lagi lah bacaan kita dalam doa iftitah. Ini stakatnya yang paling panjang itulah wajjahtu wajhiya. Tapi kalau disambung lagi maka akan lebih panjang. Banyak sebenarnya. Ada lagi lafaz yang lebih yang sahih juga riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu doa iftitah berbunyi Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqini minal khataayaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni bil ma'i wath thalji wal barad. Yang ini sebenarnya lebih banyak diamalkan lah, lebih jelas. Maksudnya Nabi amalkan dalam salat fardu yang Allahumma ba'id baini. Adapun wajjahtu wajhiya ini kalau kita lihat dalam hadis Nabi disebut sini bahwa Rasulullah SAW berdiri untuk salat, maka baginda akan membaca wajjahtu wajhiya lilladzi sehingga akhirlah. Lepas itu disebut kemudian ruku maka bacalah Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi. Kemudian baginda bangkit dari ruku baca Allahumma rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'ul ard wa ma mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Kemudian ketika sujud baca Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian di akhir tasyahud membaca Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Jadi agak panjang lah hadis ini. Oke. Jadi kalau secara zahirnya hadis ini disebutkan
Nabi apabila sholat Nabi baca inilah bacaan. Cuma kalau kita mau tahu kita lihat pada bab dia. Dalam Sahih Muslim doa ini disebut dalam bab doa dalam sholat malam. Jadi sebenarnya Nabi baca wajjahtu wajhiya lilladzi ini adalah doa ketika Nabi sholat malam. Ini dijelaskan dalam bab Sahih Muslim. Oke, kitabnya kitab musafir dan penjelasan tentang qasar. Oke, tentang qasar sholat. Lalu masuk bab sholat malam. Doa ketika sholat malam, maka inilah yang dibaca oleh Nabi dalam sholat malam. Adapun bacaan sholat fardu, seperti yang saya sebut tadi, yang jelasnya Nabi sebut dalam hadis Allahumma ba'id baini. Tapi ala kulli hal semua ini dibacakan oleh Nabi dalam sholat, maka kita boleh amalkan. Oke, yang lebih tepatnya kalau boleh kita amalkan mengikut apa yang Nabi amalkan. Nabi amalkan dalam sholat sunat, maka kita baca dalam sholat sunat. Kalau bacaan Nabi itu dalam sholat fardu, maka kita baca dalam sholat fardu. Namun mengikut kemampuan dan pengetahuan kita lah. Kalau kita tidak tahu, kita hanya tahu ini bacaan dalam doa iftitah, kita baca sekadar apa yang kita mampu, yang kita ketahui. Oke. Yang keempat, membaca ta'awudz. Baca a'udzubillah. Oke, ta'awudz lah. Itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalilnya dalam surah An-Nahl ayat 98, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Yang kelima, menguatkan suara. Waktu salat yang dianjurkan untuk dikuatkan serta merendahkan suara pada waktu yang dianjurkan untuk direndahkan suara. Maksudnya apa? Salat jahar yaitu maghrib, isya dan subuh. Itu salat jahar, maka kita baca kuat pada rakaat pertama dan kedua. Adapun rakaat ketiga dan juga rakaat yang keempat bagi salat yang ada 4 rakaat, maka dia dibaca sir juga, tidak dibaca kuat ya, dan dibaca Al-Fatihah saja. Ya, Al-Fatihah dan surah pada 2 rakaat pertama itu dibaca kuat. Adapun salat sir ini salat yang dibaca perlahan, yaitulah salat zuhur, asar. Zuhur dan asar, 2 saja. Kalau kita pikirkan semula, bukankah siang nih orang bangun, sepatutnya dikuatkan suara. Malam yang orang tidur, sepatutnya diperlahankan suara. Maka ini adalah merupakan bentuk ta'abbudi kita kepada Allah lah. Allah lebih maha mengetahui lah akan hikmahnya. Kenapa siang? Cuma ada riwayat lah yang dimana Nabi pernah baca kuat pada waktu siang, yang mana Imam Syafi'i juga menggunakan hujah itu untuk menunjukkan bahwa pada awal-awal permulaan syariat, Nabi menguatkan bacaan agar para sahabat mempelajari apa yang dibaca ketika zuhur dan asar. Oke, cuma kemudian Nabi pun perlahankan semula. Dan ada juga riwayat menyatakan Nabi pernah sholat di tempat yang tinggi. Kemudian Nabi sholat semula di tempat yang rendah. Kenapa? Supaya orang belakang dapat lihat apa perbuatan Nabi. Jadi tujuannya untuk mengajar. Demikianlah juga zikir selepas sholat. Imam Syafi'i mengambil istinbat dari situ bahwa zikir selepas sholat asalnya perlahan. Cuma dibaca kuat karena berniat untuk mengajarkan. Apabila kita merasakan bahwa semua makmum telah pun mempelajari, maka hendaklah diperlahankan semula. Cuma ini khilaf juga, sebagian ulama mengatakan bahwa asal zikir selepas sholat adalah dibaca jahar. Mengambil zahir hadis dari Ibnu Abbas bahwa beliau mengetahui selesainya sholat Rasulullah adalah karena mendengar tasbih ataupun tahlil ataupun zikir lah. Dia mendengar zikir wirid selepas sholat tersebut, menunjukkan bahwa sholat telah pun selesai. Jadi ini merupakan perkara yang masyhur lah, ada perselisihan di kalangan para ulama. Baik. Saya terhilang sudah. Yang kelima, sudah. Apa lagi? Waktu kita kuatkan suara. Ada lagi, yaitu sholat Jumat. Nah, sholat Jumat sepatutnya ikut zuhur kan, tapi berbeza. Jumat ini dikuatkan suara. Karena kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga sholat Aidil Fitri, sunat Aidil Fitri dan sunat Aidil Adha, sholat gerhana bulan, sholat istisqa dan sholat tarawih dan witir pada bulan Ramadan, kemudian
Salat pada malam hari. Oke. Nah, salat tarawih dan witir pada bulan Ramadan, kemudian salat ketika apa nih disebut? Oke, dia kata ada pembahasan lah dalam kitab At-Tadhib ini ada pembahasan lebih terperinci pada masa akan datang nanti. Oke, jadi secara ringkasnya kita tahu bahwa yang dibaca kuat adalah subuh, maghrib, isya, itu pun pada 2 rakaat pertama. Kemudian Jumat memang 2 rakaat. Sholat yang maksudnya sholat secara beramai-ramai, berjamaah. Seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha, gerhana bulan. Adapun gerhana matahari karena dia dikerjakan pada waktu siang maka dibaca perlahan juga. Oke, istisqa karena ini dikumpul ramai orang. Oke, tarawih dan seterusnya. Oke, adapun sholat sunat mutlak maka yang dilakukan pada tengah malam maka ianya mestilah dengan suara yang perlahan ataupun sederhana, antara kuat dan perlahan berdasarkan firman Allah, wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Maksud salat mutlak ini ialah salat malam qiyamul lail yang mana dikerjakan bukan seperti yang disebut tadi lah, ya seperti yaitu salat tarawih, salat witir ataupun memang ada niat khusus. Salat mutlak ini salat yang dikerjakan kita salat saja. Kita niat saja aku salat. Sunat karena Allah Ta'ala. Salat mutlak ini tidak ada had bilangan rakaatnya, buatlah sebanyak-banyaknya. Cuma Nabi ajarkan salat malam tu yang terbaiknya ataupun caranya adalah 2 rakaat. Oke. Kalau orang mau salat sambung terus itu namanya salat sunat mutlak. Oke. Masalah ini diterangkan di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca wattini wazaitun ketika salat Isya. Membaca surah wattini wazaitun pada salat Isya. Dan aku belum pernah mendengar seseorang yang lebih bagus bacaannya berbanding baginda. Maksudnya Rasulullah itu bacaannya sangat bagus. Apa Nabi baca dalam salat Isya? Wattini wazaitun. Nah, jadi ini pun boleh kita amalkan. Banyak sebenarnya dalil-dalil. Mungkin kalau kita baca yang lain, mungkin kita amalkan. Kita kena hafal dulu lah ayat-ayatnya. Tetapi wattini wazaitun ini mungkin sebagian atau kebanyakan orang sudah menghafalnya. Boleh kita amalkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas tentang kedatangan jin yang mendengar bacaan Al-Quran yang sedang dilantunkan oleh Nabi SAW. Di dalam hadis tersebut dikatakan wa huwa yusalli bi ashabihi salat al-fajri falamma sami'ul Qur'an istami'u. Nabi SAW salat subuh bersama para sahabatnya. Ketika mereka, yakni para jin, mendengarkan bacaan baginda, maka mereka mendengar. Sungguh-sungguh mereka diam. Fastami'u, mereka mendengar. Fastami'u maksudnya mereka memberikan tumpuan ketika mendengar. Maka hadis-hadis ini semua menerangkan bahwa Nabi menguatkan bacaannya. Sementara dalil-dalil yang menyebutkan Nabi membaca dengan suara perlahan, antaranya hadis riwayat Al-Bukhari dari Khabbab. Dia ditanya, apakah Rasulullah SAW membaca Al-Fatihah ketika Dhuhr dan Asar? Dia menjawab, ya. Kami semua bertanya, bagaimana kamu mengetahui? Dari gerakan janggutnya. Khabbab ini dia ditanya, adakah Rasulullah baca Al-Fatihah? Nabi baca. Karena salat dalam hadis yang lain memang Nabi nyatakan bahwa Nabi la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi siapa yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Maka sudah tentu Nabi baca. Jadi buktinya Khabbab mengatakan kami melihat bergerak janggut Nabi, menunjukkan Nabi itu sedang bercakaplah, membaca bacaan. Sudah tentu Nabi baca. Hadis yang lain riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah berkata, di setiap rakaat disyariatkan membaca Al-Fatihah. Apa-apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperdengarkan kepada kami dengan suara kuat, maka kami pun memperdengarkannya kepada kamu. Apa-apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperlahankan, samarkan kepada kami, maka kami pun memperlahankannya. Maka para sahabat tidak pernah mengajar bacaan kuat selain pada tempat-tempat yang telah disebutkan. Jadi apa yang kita amalkan selama ini di masjid-masjid itu memang sunnah Nabi. Itulah yang diajarkan oleh para sahabat Nabi. Yang keenam, membaca amin. Hadisnya berdasarkan riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah
Dia mengatakan apabila Rasulullah membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, baginda membaca amin sehingga makmum yang berada di saf pertama mendengar suara baginda. Jadi makmum di saf yang pertama mendengar suara Nabi. Oke. Imam Ibnu Majah menambah, maksudnya dalam riwayat yang lain, maka masjid pun menjadi gemuruh dengan suara amin. Untuk kita baca amin kuat-kuat. Ini pada sholat jahara. Membaca amin juga disunatkan bagi makmum. Bacaannya mengiringi bacaan amin imam. Jadi amin imam dahulu mula sedikit maka makmum pun amin. Nah, kadang-kadang ada juga orang imam belum lagi sebut amin, kita sebut sudah. Sebab kita jangka ataupun kita ingin serentak dengan imam. Oke. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Idza qama al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Faman wafaqa qawluhu qaul al-malaikah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Apabila imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin. Sesiapa yang bacaan aminnya bertepatan dengan bacaan amin para malaikah, maka dosanya akan diampunkan, dosa yang lalunya diampunkan. Oke. Yang ketujuh, membaca surah Al-Fatihah. Ini dalilnya telah pun kita sebutkan. Membaca surah bukan Al-Fatihah, surah setelah Al-Fatihah. Oke, membaca surah setelah Al-Fatihah. Oke, dalilnya berdasarkan hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Qatadah berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u bi ummil kitab wa surati ma'aha fi rak'atainil awwalayain min salati adh-dhuhri wa salati al-'asri. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Fatihah diiringi surah lain pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Maksudnya pada dua rakaat pertama ketika salat zuhur dan salat asar. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah melakukan perkara ini juga dalam salat subuh. Dikuatkan pula dengan hadis-hadis sebelumnya tentang masalah menguatkan suara di dalam salat. Jadi membaca surah nih sunat hayat. Semua yang kita sebut nih sunat hayat. Kalau orang tidak baca amin pun kuat-kuat atau langsung tidak baca amin pun salatnya tetap sah. Okay? Dia tidak baca surah, dia cuma baca Al-Fatihah saja, salatnya tetap sah, tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Kemudian yang seterusnya ada penjelasan pada perkara salat yang diperintahkan membaca kuat. Dan makmum juga tidak boleh membaca melainkan hanya surah Al-Fatihah. Jadi dan pembahasan ini nanti kita akan sambung pada minggu depan insyaallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.